Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan coba mempelajari tentang suatu aplikasi DBMS ya, Database Management System. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dari database ya. Intinya database itu adalah sekumpulan data ya yang saling terhubung dalam suatu sistem yang kemudian yang nantinya dapat digunakan untuk tujuan tertentu ya. Baik, komponen dari database yang seperti kita ketahui intinya ya ada 4 ya, tapi beberapa referensi juga menyebutkan untuk komponen lebih daripada 4. Oke, yang kita pelajari ada 4 komponen. Yang pertama adalah hardware-nya atau perangkat dari sistem komputer ya, kemudian software-nya. Softwarenya itu software ya, dikenal dengan istilah DBMS ya, Database Management System. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Access ini suatu aplikasi paketan ya atau bundle dari Microsoft Office. Kemudian yang ketiga, user atau pemakainya ya, kita ya. Dalam hal ini kita akan berperan sebagai programmer dan database administration ya. Jadi kita akan berperan ganda sebagai programmernya dan sebagai DBA, database administration. Yang terakhir datanya, jadi data yang akan kita kelola pada aplikasi ini. Baik, untuk softwarenya kita menggunakan Access. Kita buka terlebih dahulu aksesnya. Oke, saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 ya. Kemudian untuk Office-nya saya menggunakan Office 2016. Oke, untuk mudahnya bisa dicari di kotak pencarian akses. Oke, ini kita buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk awal kita dapat memilih blank desktop database. Oke, ini tampilan awal dari Microsoft Access ya 2016. Di sini ada menu File, Home, Create, External Data, Database Tool, Fields, dan Table ya. Untuk langkah awal kita harus membuat tabel terlebih dahulu ya, karena semua data akan disimpan dalam sebuah tabel ya. Sebenarnya secara default ya, Access ini telah langsung membuatkan tabel namanya tabel 1 ya, tabel 1. Nah, kita bisa menggunakan yang sudah ada atau kita akan membuat ulang terlebih dahulu. Kita cari menu Create, kita klik. Nah, kemudian kita buat tabel. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita menggunakan fitur dari tabel design ya. Kita klik tabel design terlebih dahulu. Nah, nanti ada 2 nih. Ini yang tadi waktu kita pertama kali mengaktifkan telah dibuat, ini yang baru kita buat. Nah, yang ini kita kita close saja.
Oke, jadi kita buat baru namanya tabel 2. Oke, di sini ada beberapa pengaturan. Pertama field name, kedua data type, yang ketiga description optional. Ini bisa kita isi atau kita kosongkan. Oke, untuk field name pertama ya. Ini untuk sebuah database ini. Misalkan ada satu field name yang unik ya. Itu sebagai pembeda dari data-data yang lain. Misalkan kita akan membuat tabel data siswa, berarti data uniknya adalah mungkin ya nomor induk ya. Nomor induk kan tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oke, filternya nomor induk, data type-nya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Ada short text, long text, number, dan seterusnya. Nomor induk kan biasanya nomor ya, berarti kita klik number. Kemudian deskripsinya, misalkan kita kasih keterangan nomor induk siswa. Oke, untuk field set-nya, nah, kita pilih integer, bilangan bulat ya. Bilangan bulat tapi tidak terlalu banyak ya, karena nomor induk itu paling banyak 5 nomor ya. Oke, kemudian nama siswa untuk data type-nya teks ya, tapi teksnya tidak yang panjang, pilih yang short text. Ini misalkan nama siswa, atau kita kosongkan saja lah. Field setnya paling nama siswa paling panjang berapa karakter ya untuk ukurannya. Misalkan paling panjang 50 lah, 50 huruf. Kemudian yang ketiga, field name-nya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Di sini ada data type namanya lookup widget. Nah, kalau jenis kelamin kan datanya sudah pasti ya, kalau tidak laki-laki ya perempuan ya. Jadi sebenarnya data ini bisa kita batasi dengan menggunakan data type namanya lookup widget. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita akan mengetikkan sendiri. Kita pilih yang kedua. Kita akan mengetikkan sendiri nilai yang kita inginkan. Oke, next. Oke, misalkan ini laki-laki, terus yang keduanya perempuan. Next, bisa kasih nama, jenis kelamin, finish. Oke, nanti dia balik ke short text lagi ya, jadi nggak usah khawatir. Tadi kita udah setting untuk lookup widgetnya. Kemudian yang terakhir mungkin field alamat agak panjang, jadi data type kita bisa pilih yang long text. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita simpan ke kanan, simpan. Oke, namanya misalkan tabel siswa. Oke, ini belum ditentukan primary key-nya. Baik, kita tentukan. Ini kita hapus dulu. Cara menentukannya, pertama klik pada field-nya, kemudian kita klik kanan ya, kita cari primary key. Nah, ini untuk kuncinya. Syarat primary key itu datanya harus unik ya, jadi data antar satu siswa dengan yang siswa lainnya harus berbeda. Oke, sudah selesai untuk pembuatan tabel siswanya. Kemudian untuk mengisinya seperti apa? Oke, kita simpan dulu. Oke,
Untuk mengisinya ada dua cara. Yang pertama cara manual ya, cara langsung ke database-nya, ke tabelnya. Misalkan nomor induk sekian, nama sekian, jenis kelamin sekian, dan seterusnya. Nah, tetapi kita akan mengisi tabel ini dengan menggunakan form ya. Agar lebih menarik kita gunakan form. Caranya kita buat dulu formnya, klik menu create, kemudian di sini kelompok tabel, di sini kelompok query, di sini kelompok form. Kita klik form ya. Kita akan membuat form. Ada form design, black form. Ada sebenarnya di sini ada lagi caranya atau pilihannya ya, more form. Ada navigation dan seterusnya. Oke, kita cara cepat saja. Kita klik yang form wizard, kemudian tabel ini kita pilih dulu tabelnya, tabel siswa, kemudian fieldnya kita masukkan semua ya, nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian kita klik next. Nah, ini pilihan layoutnya. Saya pilih yang pertama dulu, yang defaultnya kolumnar, kemudian klik next, kemudian kita kasih namanya form siswa. Oke, ada dua pilihan, bisa dilihat atau dimodify, untuk dimodifikasi lagi untuk form desainnya. Untuk awal kita pilih yang open aja, open the form to view or enter information. Oke, kita klik finish. Oke, ini formnya sudah jadi. Ini tabel siswanya, kemudian ini formnya. Nanti untuk mengisinya ya, untuk user atau pemakai end user ya, pemakai akhir itu ya, kita berikan yang form user, form siswa untuk formulirnya. Oke, seperti ini. Oke, misalkan saya kasih nomor induk 1, 2, 3, 4, 5, nama siswa, jenis kelamin. Tadi kita menggunakan data lookup pijat, misalkan laki-laki. Alamat misalkan Bintaro. Oke. Lalu untuk next seperti apa? Untuk lanjut dapat menggunakan navigasi di bawah ya. Ini ada record, ada baik, setelah melihat atau mendengarkan penjelasan tadi tentang pembuatan database ya dengan Microsoft Access, yaitu membuat tabel dan form. Oke, untuk selanjutnya berikut tugas hari ini ya. Silakan kalian buat sebuah database dengan nama data siswa kelas 11 IPS. 11 IPS di belakangnya kelas 11 IPS 1, 2, 3, atau 4. Kamu pilih sesuai dengan kelas kamu. Kemudian berikut buat tabel dengan field berikut ya. Yang pertama nomor induk, data type-nya number. Nanti untuk untuk field size-nya, ukurannya mungkin nomor induk 5 ya, nanti kamu isi 5. Kemudian field nama, data type-nya short text. Field text-nya kamu sesuaikan aja field text-nya. Kamu kira-kira panjang nama di siswa di kelas kamu paling panjang berapa karakter. Kemudian jenis kelamin, data type-nya lookup pijat. Nanti kamu tentukan laki-laki dan perempuan untuk pilihannya. Kemudian alamat, data type-nya long text. Nomor telepon, data type-nya number. Dan kamu bisa tentukan field set-nya paling banyak maksimal 12, karena nomor telepon kan maksimal 12, atau nomor handphone maksimal 12 angka ya. Baik, mungkin itu aja. Kemudian kamu buatkan juga form
dari tabel di atas ya. Ini kamu simpan dengan nama tabel data siswa dan form data siswa juga. Oke, baik, sekian untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.